Selamat sore. Kita akan mulai lagi kuliah. Kuliah ini adalah kuliah pengganti dari tanggal 20 Jumat yang akan datang tanggal 28. Karena sekali lagi saya mohon maaf saya berobat ke pena. Jadi kita ganti hari ini. Dan demikian maka memenuhi syarat untuk UTS. Pengumuman UTS saya kira sudah diberikan oleh Fakultas Hukum. Yang pasti adalah kita akan UTS offline di kampus. Baik, kita telah pelajari pada kuliah yang lalu rancangan ajak kelompok non-faktorial. Langkah ketiga sekarang adalah menyiapkan tabel sidik ragam produksi dari konversi produksi petak. Nah, ragamnya tetap 7 kolom ini. Ada sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, rataan kuadrat, F hitung, F tabel 0,05, F tabel 0,01. Sumber keragamannya kelompok. Karena keragaman lingkungan itu telah kita dapat definisikan ke dalam kelompok, kemudian perlakuan dan galat. Galat adalah sumber keragaman yang tidak dapat kita definisikan. Kemudian di bawah itu ada koefisien keragaman. Nah, misalkan percobaan kita telah selesai, data-data telah kita peroleh, maka kita kemudian membuat sidik ragam. Kita menyidik ragam. Langkah pertama adalah kita terapkan bahwa kita akan menyidik ragam produksi dulu dengan satuan per hektar. Satuan per hektar. Langkah pertama adalah menghitung derajat bebas. Percobaan kita ada 4 kelompok, 4 ulangan. Artinya R sama dengan 4 dan nitrogen kita ada 4 tahap. Artinya T sama dengan 4. Maka derajat bebas total adalah jumlah satuan percobaan keseluruhan, yaitu perkalian taraf perlakuan dengan ulangan kurang 1 sama dengan 16, 4 kali 4 kurang 1 sama dengan 15. Sedangkan derajat bebas kelompok, R kurang 1 sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. Derajat bebas perlakuan adalah jumlah taraf perlakuan yaitu 4 kurang 1 sama dengan 3. Derajat bebas galat dapat dihitung secara matematis sederhana, yaitu derajat bebas total dikurang derajat bebas kelompok, kurang derajat bebas perlakuan sama dengan 15, kurang 3 sama dengan 9. Nah, seperti yang kita katakan sebelumnya bahwa kita akan mengkonversi produksi itu ke dalam satuan ton per hektar. Nah, produksinya puluhan ton per hektar biasanya, maka kita buat dalam satuan ton per hektar. Terhadap perlakuan urea kilogram per hektar 0, 150, 300, 150. Sedangkan produksinya kita buat dalam ton per hektar itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kemudian total perlakuannya berapa dan rataan perlakuannya berapa. Jadi untuk perlakuan 0 kg urea per hektar itu kelompok 1 produksinya 6 ton per hektar, kelompok 2 6,5 ton per hektar, kelompok 3 5,4 ton per hektar, kelompok 4 6,1 ton per hektar. Jadi totalnya adalah 6 tambah 6,5 tambah 5,4 tambah 6,1 sama dengan 24 ton per hektar total. Kalau rataannya berarti dibagi 4. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Demikian juga dengan menghitung total perlakuan untuk kelompok untuk perlakuan taraf N1, N2, dan N3. Kita bisa lihat berapa total perlakuannya, berapa rataan perlakuannya. Kemudian total kelompok. Ya, tinggal menjumlahkan produksi kelompok 1 dari setiap taraf perlakuan, berarti kelompok 1 itu 6 tambah 7 tambah 8,4 tambah 8,7 sama dengan 30,1.
Nah, sedangkan untuk kelompok 2, 6,5 tambah 7,5 tambah 8,9 dan seterusnya, sehingga totalnya adalah 32,5. Nah, demikian untuk kelompok 3 dapat kita jumlahkan, untuk kelompok 4 dapat kita jumlahkan, dan kemudian total umum dapat kita hitung dengan menjumlahkan keseluruhan hasil pengamatan, jadi sebanyak 122,0, dan rataan umumnya itu total umum itu dibagi dengan jumlah satuan percobaan, 122 dibagi 4 kali 4, 16, sama dengan 7,625. Nah, sekarang kita hitung jumlah kuadrat. Pertama kita hitung dulu faktor koreksinya. Faktor koreksinya FK-nya sama dengan rataan total umum dikuadratkan dibagi dengan jumlah satuan percobaan. Jadi 122 dikuadratkan dibagi dengan 4 kali 4 sama dengan hasilnya 930,20. Inilah faktor koreksi. Jadi sekarang kita bisa hitung JK total. Sama pengertiannya pada rancangan-rancangan lain, yaitu pengkuadratan setiap nilai pengamatan dan menjumlahkannya, lalu dikurangi dengan faktor koreksi. Jadi 6,0 kuadrat ditambah 6,5 kuadrat ditambah 5,4 kuadrat, dan seterusnya sampai yang terakhir 9,0 kuadrat, dikurangi dengan faktor koreksi 930,25, hasilnya sama dengan 23,67. Nah, jika kelompok adalah pengkuadratan total kelompok dan menjumlahkannya dibagi dengan jumlah taraf perlakuan dikurangi dengan faktor koreksi. Jadi 30,1 kuadrat ditambah 32,5 kuadrat dan seterusnya dibagi 4 dikurangi faktor koreksi 930,25 sama dengan 2,34. Bagaimana dengan jika perlakuan? Yaitu pengkuadratan total dari perlakuan dan menjumlahkannya dibagi dengan sumber datanya dari sejumlah kelompok, yaitu R, dikurangi faktor koreksi, jadi 24,0 kuadrat, 8,4 kuadrat ditambah 34,0 kuadrat, dan seterusnya dibagi 4, dikurang 930,25, sama dengan 21,23. Jika galak tentu adalah sederhana. Cara menghitungnya yaitu jika total dikurang jika kelompok, dikurang jika perlakuan, sama dengan 23,67 kurang 2,34 kurang 21,23 sama dengan 0,10. Langkah keempat, hitung rataan kuadrat. Nah, rumusnya sama, yaitu JKK-nya dibagi derajat bebasnya. Jadi untuk kelompok, RK kelompok dibagi derajat bebas kelompok, 2,34 dibagi 3 sama dengan 0,38. RK pelakuan dengan cara yang sama dapat dihitung, kemudian RK galak juga dengan cara yang sama dapat dihitung, hasilnya 0,01111. Nah, kemudian kita menghitung F hitung kelompok dan menghitung perlakuan, lalu dibandingkan dengan F tabel. F hitung kelompok ya sama seperti yang umumnya, yaitu RK-nya dibagi dengan RK galak. 0,78 dibagi 0,011111 dibulatkan, hasilnya adalah 70,20, ya, dibulatkan. Karena apa? Nanti sebagaimana yang telah kita lihat bahwa F tabel itu 2 desimal di belakang koma. Jadi F hitung kita juga kita dari awal sudah bulatkan di 2 desimal di belakang koma. Cara pembulatannya kalian sudah tahu. 5 atau lebih kecil dari 5, 0,5 atau lebih kecil dari 0,5
dibulatkan jadi 0, lebih dari 0,5 dibulatkan jadi 0,1. Itu pembulatannya ya. Nah, hitung perlakuan juga sudah dapat dihitung, itu ratang kelompok perlakuan dibagi ratang kelompok galat. Sekali lagi dibagi dengan rataan kuadrat galat. Kenapa dibagi dengan rataan kuadrat galat? Kita di awal sudah katakan bahwa galat itulah sebagai basis primary basis penilaian. Hah? Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita tentukanlah nilai F-tabel untuk kelompok dan perlakuan. Dengan derajat bebas yang digunakan, derajat bebas F1 atau F1 3. Yaitu kalau ini soal perlakuan, derajat bebas galatnya adalah F2 9. Maka dari tabel lampiran 1 diperoleh ya, F tabel 0,05 sama dengan 3,86, F tabel 0,01 sama dengan 6,99. Itu untuk kelompok. Untuk perlakuan, F1-nya 3 dan derajat bebas galaknya adalah 9. Maka F tabelnya F tabel 0,05, 3,86, F tabel 0,01, 6,99. Coba kita bandingkan kemudian nilai F itu dengan nilai F tabel. Untuk menetapkan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Kemudian selanjutnya adalah menghitung koefisien keragaman KK. Itu akar dari rataan kuadrat galat dibagi dengan rataan umum kali 100%. Hasilnya adalah 1,38%. Nah, semua hasil perhitungan kita itu kita masukkanlah ke tabel sidik ragam yang sudah kita persiapkan. Ini dia tabel sidik ragam yang sudah kita persiapkan. Yang kita hitung itu semua kita masukkan dalam tabel ini. Dan kita lihat bahwa kelompok itu berbeda sangat nyata, antar kelompok berbeda sangat nyata, antar perlakuan juga berbeda sangat nyata. Kita lihat bahwa F hitungnya mereka
lebih besar dari tabel 0,01. Koefisien keragamannya 1,38%, itu berarti penelitian itu sangat teliti, sehingga informasi data yang diberikannya, yang dihasilkannya, dapat kita percaya. Nah, itu dulu rancangan acak kelompok. UTS kita sampai dengan rancangan acak kelompok non-faktorial, ya, UTS kita. Baik, sebelum kita akhiri perkuliahan ini, saya ingin jelaskan dulu kepada kalian kisi-kisi dari UTS yang akan datang. Saya ulangi lagi pengumumannya bahwa materi kita, materi ujian kita adalah semua sampai rancangan percobaan acak kelompok non-faktorial ini hari ini. Ya, itu luasan materinya. Kedua, ujian kita sekali lagi di kampus diawasi oleh dosen dan pegawai. Ruangannya akan diumumkan atau kalian akan lihat pengumumannya, tanggalnya kapan segala macam. Masuklah ke ruangan yang diperuntukkan untuk jangan salah ruangan. Kalau kau salah masuk ruangan nanti bisa kau dianggap tidak hadir. Lihat aja pokoknya pengumumannya nanti NPM sekian di sini, NPM sekian di sini. Kalau terdiri dari 2 lokal atau lebih. Baik, bagaimana cara menjawab soal-soal saya? Sebenarnya sih kalau kalian sekarang di perancangan percobaan sudah pernah mengikuti mata kuliah saya, baik di genetika, di keanekaragaman hayati maupun di statistika. Ya, sudah tahu kalian apa yang saya harapkan dari jawaban kalian. Kalau saya sebutkan, sambil buka dulu apanya, video masing-masing. Mau lihat wajah kalian juga. Kalau saya minta sebutkan, ya sebutkan saja. Sebutkan namamu. Nah, Sabam Malau. Nggak usah jelaskan apa Sabam, apa Malau. Toh saya minta hanya sebutkan saja. Beda halnya kalau saya minta jelaskan namamu. Nah, pertama saya sebutkan dulu nama saya Sabam Malau. Sabam artinya baik hati, bla 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 bla. Saya jelaskan lah. Malau itu marga bla 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 bla. Saya jelaskan. Saya hubungkan dengan bapak saya marganya Malau. Nama saya itu diberikan oleh bapak saya dan seterusnya. Nah, boleh jadi nanti sebutkanlah definisi perancangan percobaan. Nah, harus lengkap kau sebutkan definisi perancangan percobaan. Kalau saya bilang jelaskan definisi perancangan percobaan, nah, kalian harus bisa jelaskan komponen-komponen penting, faktor-faktor penting dalam definisi itu. Kita sudah pelajari itu di minggu pertama. Bagaimana ujian nanti? Ujian nanti tutup buku, tutup catatan. Nggak boleh bawa catatan, HP juga harus mati. Kalau kalian melanggar, melawan peraturan, maka kalian dicatatkan curang. Curang berarti kalian tidak akan memperoleh nilai dari saya dari perancangan percobaan ini. Gagal kalian di mata kuliah ini. Oleh karena itu kalian harus hafal. Nah, kalian harus bisa narasikan. Jangan menyontek. Jangan tulis di tanganmu, sontekanmu, apalagi di kakimu. Ya, jadi sebutkan begitu caranya, sebutkan, jelaskan juga begitu caranya menjawab. Nah, hal yang penting dari perkuliahan kita itu bagaimana menguji dari pengaruhnya nyata atau tidak, apa dasarnya.
Kita sudah jelaskan tadi dasarnya adalah galak. Galak. Setiap percobaan itu harus mempunyai galak. Tidak mungkin nol. Mengapa tidak mungkin nol? Di buku, di kuliah sudah saya jelaskan itu mengapa galak itu tidak mungkin nol. Maka itu pun itu luar kepala harus dapat, harus bisa kalian jelaskan. Itu prinsip sekali. Jadi jangan alergi terhadap menghafal. Menghafal itu lakukanlah setelah kalian mengerti mengapa galak itu tidak mungkin nol. Sehingga tidak mungkin lupa kalian. Nah, pada penjelasan silabus mata kuliah kita, saya katakan bahwa pada akhir perkuliahan kalian sudah harus mampu memilih rancangan percobaan yang tepat dan mengoperasikannya. Nah, nanti saya akan berikan kasus begini loh, kasus begini, lahannya begini, keragamannya begini. Nah, pertanyaan saya adalah rancangan percobaan apa yang cocok dipakai pada lahan tersebut. Dan kita sudah definisikan juga bahwa hubungan antara respons dan perlakuan dapat dinyatakan dalam bentuk model matematik. Nah, kalian harus bisa menentukan model matematiknya. Jadi kalian harus, karena kalian paham pengertiannya, maka kalian dengan mudah akan membuat model matematiknya. Coba buka videonya dulu sekali lagi semua. Arif Rahmal, dari Arif Rahmal. Apa diputar-putar? Gamal Nemaho? Pak. Apri putar-putar? Baik. Apri putar-putar tidak hadir ya, sudah dipanggil. Setiadi Marpau? Saya, Pak. Riki Samosir? Saya, Pak. Suhardi? Saya, Pak. Suhardi, udah. Apa? Suhardi. Suhardi tidak hadir ya. Ebenezer Pasaribu? Ebenezer Pasaribu?
Ebenezer tidak hadir. Indi Purba. Indi Purba. Saya, Pak. Mana kamu? Ini, Pak. Baik, pengasingatan saya hari ini ada 3 orang tidak hadir dan 1 orang saya keluarkan dari kuliah ini. Tika Tirani, Jebua. Hadir, Pak. Oke. Baiklah, itulah kira-kira kisi-kisi dari Saya tadi hadir, Pak. Saya Bagus jaringan Pak. saya, Pak. apa? Gamail tadi hadir, Pak. Kurang bagus jaringan tadi, Pak. Ya, Gamail tadi hadir, nggak ada kucatat teman. Nomor berapa NPM? Kurang bagus tadi jaringan, Pak. Nomor berapa NPM? 19710081, Pak. Nggak ada kucatat kalau bule kok tadi. Herman Jaygulo, Pak. Saya Pak Herman Jaygulo, Pak. Panggil, Pak. Nggak ada kupanggil kamu. Jangan dikejar bayang, nggak ada kupanggil. Oke ya. Ada tadi saya keluarkan karena terbuka mikrofonnya ribut. Baik. Jadi udah siap kalian untuk tes. Saya sudah memberikan kisi-kisinya. Soalnya memang saya tidak sebutkan, tapi bagaimana cara menjawabnya sudah saya sebutkan. Jadi sekali lagi kalian harus kuasai materi itu. Tidak bisa buka catatan, tidak bisa buka buku. Laptop juga tutup, HP tutup, betul-betul konsentrasi. Dan gunakan kertas dari fakultas dan gunakan pulpen bertinta hitam, jangan kuning, jangan merah. Kalau merah itu banyak tulisan itu sakit mata. Bagus yang kita tentukan yang hitam saja. Itu standar ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sudah itu. Baik, kalau tidak ada, perkuliahan kita selesai cukup 7 kali. Sampai ketemu di UTS, jangan mengecewakan. Selamat sore. Shalom, Pak. Sore, Pak.